Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu tatap online ya di perkuliahan pertama ini. Mohon maaf sebelumnya karena pada hari ini saya belum bisa Zoom dengan teman-teman mahasiswa sekalian. Nah, baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke perkuliahan pertama, sebetulnya perkuliahan pertama ini lebih ke arah perkenalan ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Gutara, ya panggilannya Yuda. Saya domisili di daerah Cibinong untuk saat ini. Nah, untuk background pendidikan saya dari bimbingan konseling Unindra, lulus tahun 2016, dan S2-nya manajemen sumber daya manusia dari Universitas Mercu Buana, lulus tahun 2020. Nah, pengalaman kerja saya sebelumnya dari staf tata usaha di SMK Negeri 1 Gunung Putri itu dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Nah, tahun 2015 sampai 2016 saya pindah ke SMK Negeri 1 Cilengsi sebagai koordinator BK. Lalu lulus tahun 2000 maksudnya pindah tahun 2016, lulus dari kuliah tahun 2016 di Unindra. Saya pindah lagi ke SMK 1 Gunung Putri sebagai guru BK di sana sampai tahun 2021. Lalu tahun 2021 saya bangun bisnis bersama teman-teman saya di bidang IT dan saya bertanggung jawab di bidang SDM. Tahun 2022 saya buka konsultan bersama rekan saya juga di Nusa Talent Konsultan sebagai konselor dan terapis. Lalu tahun 2023 alhamdulillah berkesempatan untuk bisa mengajar di Unindra ya. Jadi saya sebetulnya dosen baru yang baru masuk di semester ganjil kemarin, tahun 2023. Selain itu saya juga menulis buku tentang The Biggest Dream, tentukan peran hidupmu sekarang juga. Nah, buku ini terbit tahun 2023 di Yogyakarta dan isinya lebih ke arah motivasi. Buat teman-teman kalau misalkan nanti mendapatkan mata kuliah BK Karir, nah ini sangat cocok sekali untuk teman-teman karena isinya hampir sebagian besar itu lebih ke career planning, begitu. Nah, selain itu juga saya pernah mengikuti sertifikasi, beberapa sertifikasi yang pernah saya ikuti, sertifikasi hipnosis, hipnoterapi, praktisi NLP, lalu sertifikasi instruktur, dan BNSP, SDM, rekrutmen, dan seleksi. Nah, itu background latar belakang pendidikan saya dan riwayat pelatihan saya. Nah, itu untuk sosial medianya prayuda.com, Instagram saya, dan nomor WA ada di grup ya. Nah, baik teman-teman semua. Oh iya, satu lagi, selain itu saya juga membuat sebuah aplikasi asesmen minat bakat yang akan digunakan oleh guru-guru BK ini untuk mempermudah guru-guru BK dalam melakukan asesmen pada awal tahun pembelajaran. Jadi itu juga pembuatan aplikasi dibuat berdasarkan pengalaman saya ketika lagi jadi guru BK. Jadi biasanya kebanyakan itu guru BK ketika membuat sebuah asesmen itu kesulitan untuk menganalisanya dan lama gitu, biasa sampai 1 bulan 2 bulan baru hasilnya itu bisa ketahuan. Nah, karena dia harus menginput satu persatu hasil dari siswanya. Bayangkan kalau misalkan ternyata siswanya itu bisa sampai ribuan, atau mungkin satu guru BK menangani 500 siswa gitu. Nah, itu sangat merepotkan sekali kalau misalkan harus diinput satu persatu. Nah, di aplikasi yang saya buat itu tidak seperti itu, hanya tinggal copy paste, hasilnya sudah bisa didapatkan semuanya. Nah, cuman untuk saat ini aplikasi tersebut hanya saya perbolehkan untuk dimiliki oleh guru BK gitu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kontrak kuliah. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan lebih menekankan ke kontrak kuliah. Nah, teman-teman semua, untuk kontrak kuliah yang pertama, poin pertama, kehadiran itu adalah hal utama di kelas saya. Ya, jadi teman-teman kalau melihat aturan di Unindra, biasanya di Unindra itu memberikan ketidakhadiran maksimal 3 kali ketidakhadiran. Nah, di kelas saya teman-teman bisa tidak hadir selama 6 kali, baik itu online maupun offline ya. Di total semuanya 6 kali, tapi dengan catatan, nah
3 kali pertemuan selanjutnya itu harus diganti dengan sebuah tugas. Dan teman-teman wajib mengerjakan tugas itu lalu dikumpulkan ke saya. Maka teman-teman di sistem Unindra ketidakhadirannya tetap 3 kali. Walaupun nyatanya 6 kali, karena yang 3-nya itu sudah diganti dengan tugas. Nanti tugasnya akan saya berikan. Lalu kalau misalnya ternyata ada mahasiswa yang 4 kali tidak hadir, ya sama, dia juga akan mendapatkan tugas tambahan untuk mengganti absensi yang 1 kali kelebihannya. Begitupun kalau misalkan yang absennya 5 kali, sama, berarti dia 2 pertemuan harus diganti menggunakan sebuah tugas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas tambahan yang diberikan oleh saya kepada mahasiswa, nah, teman-teman harus menerimanya, tidak boleh protes, gitu. Dan apabila ketika lagi mengerjakan tugasnya itu mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi tugas tersebut, nah, teman-teman harus bersedia. Kenapa? Karena itu adalah sebuah konsekuensi teman-teman tidak mengikuti kelas saya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak hadir di kelas offline, kan di kelas offline itu kan ada biaya yang keluar, ada kos yang keluar tuh. Teman-teman dari rumah menuju ke kampus, ya kurang lebih pasti teman-teman sekali ngampus itu keluarlah 50.000. Begitupun ketika teman-teman tidak mengikuti kelas, teman-teman pasti ada kos yang keluar juga, ada biaya yang keluar. Nah, biaya tersebut teman-teman tidak boleh protes. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi buat teman-teman karena tidak hadir. Nah, biayanya itu untuk apa? Biasanya saya memberikan tugas sebelumnya ketika lagi di semester ganjil, itu membuat observasi ke sekolah, 1 pilihannya. Atau kedua, teman-teman membeli sebuah produk, nanti produk tersebut teman-teman rangkum. Misalkan ada buku referensi kah, atau mungkin tentang berkaitan dengan pelatihan gitu, pelatihan kebekaan. Nah, nanti teman-teman harus mengikuti dan merangkum hasilnya. Hasilnya itu nanti dikumpulkan kepada saya untuk pengganti absensi. Nah, itu makanya tadi saya katakan teman-teman pasti akan ngeluarin biaya kalau misalkan kehadiran teman-teman berantakan. Maka kalau teman-teman nggak mau mengeluarkan biaya, berarti kuliahnya harus rajin, hadir terus gitu. Nah, minimal kalau misalnya tidak hadir ya 3 kali saja sudah selesai. Kalau lebih dari 3 kali, teman-teman harus ngeganti, wajib diganti, gitu ya. Lalu poin ketiga, kontrak kuliah yang poin ketiga, tidak ada paksaan dari saya untuk teman-teman membeli sebuah buku referensi yang ada di RPS. Nah, teman-teman nanti bisa cek di LMS, itu ada RPS pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, saya tidak memaksa teman-teman untuk membeli sebuah buku referensi yang ada di RPS. Nah, tapi saya menyarankan minimal dari semua referensi yang ada, teman-teman harus punya 1 untuk bahan belajar teman-teman. Itu ditambah juga untuk menambah koleksi buku teman-teman ketika nanti skripsi. Nah, makanya teman-teman harus wajib punya 1 minimal ya, tentang apalagi tentang manajemen BK gitu. Nah, cari 1 buku dan itu miliki buat teman-teman. Nah, oke. Jadi tidak ada paksaan ya, saya tidak menyuruh teman-teman untuk membeli modul atau mungkin beli buku referensi, tidak. Yang keempat, nilai adalah hal yang paling mudah buat saya. Nah, jadi saya bukan tipikal dosen yang pelit terhadap nilai. Teman-teman akan mendapatkan nilai yang terbaik dari saya ketika teman-teman mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau misalkan teman-teman udah rajin, tugas dikerjakan, tugas kelompok dikerjakan, UTS ikut, UAS ikut, nah udah dipastikan nilai teman-teman pasti baik dan dipastikan juga teman-teman pasti lulus. Itu ya. Jadi nilai adalah hal yang paling mudah buat saya. Tapi di sisi lain, saya juga kejam. Kalau teman-teman tidak mengikuti aturan perkuliahan, tidak sesuai dengan kontrak kuliah, misalkan ketidakhadiran, yang saya sudah sampaikan adalah 6 kali teman-teman sampai alpha 7 kali, nah, teman-teman nggak akan dapat
kebijakan sedikit pun dari saya, toleransi sedikit pun dari saya. Maka ketika sudah lewat dari batas maksimal, maka dinyatakan teman-teman tidak akan mendapatkan nilai atau tidak lulus mata kuliah tersebut. Itu ya. Jadi tolong untuk dipastikan kehadiran adalah hal paling utama. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai kelewat. Lalu poin ke berapa? Ya, kelima. Poin kelima. Nah, di poin kelima, jika Anda tidak hadir dalam sebuah perkuliahan atau izin, sakit, apapun alasannya, tidak perlu laporan di grup WhatsApp. Karena saya tidak menerima alasan apapun. Mau teman-teman lagi sakit, mau keluarganya ada yang sakit, mau teman-teman izin ada urusan keluarga, saya tidak menerima alasan apapun. Maka ketika lagi teman-teman tidak bisa hadir kuliah, ya udah nggak usah laporan. Saya tetap menganggap teman-teman tidak hadir dan alfa, absen. Itu ya. Makanya kan teman-teman punya 3 kali kesempatan untuk ketidakhadiran. Nah, itu gunakan semaksimal mungkin dengan cara yang bijak. Jangan sampai suatu saat teman-teman mengalami musibah gitu, tadi misalkan sakit atau ada keluarga yang meninggal. Nah, teman-teman bisa menggunakan 3 kesempatan ketidakhadiran tersebut. Oke? Terkecuali ada satu yang saya berikan toleransi. Teman-teman sakitnya dirawat sampai berbulan-bulan. Mungkin itu akan mendapatkan toleransi dari saya ya. Di kalau cuman sakit sehari 3 hari mah ya itu emang hal wajar gitu. Istirahat 3 hari. Jadi pasti minggu depannya sudah sembuh lagi gitu. Oke? Ya, sampai situ semoga dipahami. Lalu selanjutnya untuk yang keenam, untuk yang keenam itu mahasiswa non reguler ya. Kalau non reguler tidak ada tugas kelompok, tapi untuk yang reguler ada tugas kelompok, ada tugas individu. Nah, nanti tugas individunya apa, tugas kelompoknya apa, nanti akan saya berikan di pertemuan ketiga mudah-mudahan ya, atau keempat. Pertemuan keempat mudah-mudahan. Nanti di pertemuan offline yang kedua. Nah, lalu selanjutnya ketujuh, perkuliahan online itu akan didominasi banyaknya menggunakan LMS. Ya, itu ada materi perkuliahan di YouTube dan kuis. Lalu kehadiran absensi akan dihitung dari teman-teman mengerjakan kuisnya. Jadi nggak ada lagi tuh absensi mandiri. Kan untuk hari ini teman-teman absensinya lewat PJ itu ya, lewat Google Formulir. Nah, untuk selanjutnya tidak ada seperti itu. Semua pertemuan online itu dilihat dari kuis yang ada di LMS. Nah, ini banyaknya yang terjadi di semester kemarin. Mahasiswa yang ikut kuliah saya, mereka pada pada teledor gitu. Artinya kuis yang harusnya sudah disubmit di hari ini, deadline-nya hari ini, mereka lupa, ternyata belum dikirim. Nah, ketika lupa, saya nggak menerima alasan apapun. Maka ketika teman-teman lupa submit kuis, saya anggap teman-teman tidak hadir di perkuliahan online. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, saya bukan tipikal orang yang memberikan kuis hari itu kuliah dan hari itu juga selesai. Jadi tenang saja, saya pasti memberikan jeda waktu. Minimal kuis itu biasanya saya berikan plus 3 setelah hari kuliah. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliahnya hari Jumat nih, plus 3 berarti nanti maksimal kuis dikirim itu harus hari Senin. Dan saya biasanya nulis ya waktunya itu jam 23:50. Nah, silakan teman-teman manfaatkan waktunya. Paling lama itu paling hanya 30 menit lah teman-teman mengerjakan kuliah online ya, dari nonton YouTube-nya. YouTube juga biasanya nggak terlalu lama gitu, paling lama ya tadi 30 menit gitu ya. Terus ngerjain kuisnya itu bukan pilihan ganda yang banyak, bukan esai yang banyak, tapi lebih ke review. Nah, review dari materi perkuliahan yang teman-teman tonton. Nah, itu saja kuisnya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan
kuisnya itu udah dipastikan kehadirannya bagus, dianggap hadir kuliah online. Kalau tidak ya berarti teman-teman tidak ikut kuliah online itu. Banyak yang mahasiswa yang nanya, Pak, kalau misalnya LMS error gimana? Kabarin di grup, ada grup WhatsApp. Makanya grup WhatsApp itu digunakan untuk bertanya, bukan buat diem aja. Kira nanti udah di akhir semester baru rewel. Nah, semester kemarin banyak seperti itu, rewel mahasiswa di akhir sebelum US. Nah, seharusnya masalah-masalah kayak tadi tuh, kayak misalkan LMS-nya error, terus abis itu masalah-masalah teknis ketika lagi mengerjakan kuis atau tugas secara online gitu, berkabar di WhatsApp, diskusikan di WhatsApp, jangan diem aja. Tiba-tiba nanti ngelaporinnya di akhir semester, udah nggak saya terima kalau udah di akhir semester, kalau udah menuju UAS. Oke? Semua kegiatan online wajib diikuti. Kalau misalnya tidak, ya tidak hadir. Batas ketidakhadirannya cuma 6 kali. Maka hati-hati, jangan sampai kuisnya terlewat. Dan yang kedelapan, absensi melebihi batas maksimal yang sudah disampaikan oleh saya tadi, maka teman-teman akan mendapatkan nilai D, itu udah dipastikan, atau E, tidak lulus mata kuliah tersebut, dan teman-teman harus mengulang di tahun depan. Itu kontrak kuliah bersama saya untuk 1 semester ke depan. Dan untuk penilaiannya itu yang pertama, tugas individu. Saya bukan tipikal dosen yang melihat hasil akhirnya saja. Kalau di sistem Unindra itu UAS itu bobotnya 50%, UTS 30%, tugas 20%. Itu di sistem Unindra, tapi tidak berlaku buat saya. Nah, yang berlaku adalah 6 poin ini. Nanti tetap walaupun dalam penginputannya sesuai dengan sistem Unindra 50, 30, 20. Tapi saya ambil 50, 30, 20-nya itu dari konversi 6 penilaian ini. Saya lebih menghargai prosesnya. Nah, makanya di peraturan perkuliahan saya tadi itu absensi adalah hal paling utama. Nah, di sini penilaian untuk nilai akhirnya itu pertama, tugas individu bobotnya 20%. Kedua, tugas kelompok bobotnya 10%. Ketiga, absensi bobotnya 20%. Dan yang keempat, UTS itu hanya 15%. Kuis, teman-teman, ya jawabannya biasanya kan banyak yang ngawur tuh ya, cuman asal dan segala macam. Nah, kalau yang asal-asal ya berarti nanti nilainya kecil gitu. Nah, kuis tetap saya nilai itu bobotnya 10%. Dan yang terakhir adalah di ujian akhir semester atau UAS 25%. Nah, coba lihat teman-teman dari poin 1 sampai poin 5. Kalau teman-teman perhatikan poin 1 sampai poin 5 itu semua adalah proses pembelajaran, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mahasiswa poin 1 sampai 5 aman, itu udah dipastikan nilai itu udah dapat B+ tuh. Ujian akhir semester tuh udah kayak formalitas. Teman-teman cuma datang ngerjain asal dapat 5 poin, udah dapat B+ gitu. Kalau dapat 5 poin ya. Kalau misalkan dapat lebih gitu, dapat 25, ternyata ya udah A nilainya. Kalau ternyata setengahnya dari ujian akhir semester, udah amin teman-teman di tangan. Itu penilaian yang saya gunakan. Oke? Nah, silakan teman-teman perhatikan, lihat lagi kontrak kuliahnya, jangan sampai teman-teman salah persepsi. Kalau misalkan tidak ada yang dipahami, silakan tanyakan di WhatsApp grup. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang kontrak kuliah kita pada pagi hari ini. Untuk slide-nya nanti saya akan kirim di grup WhatsApp. Teman-teman tolong diperhatikan. Selamat bergabung di mata kuliah manajemen BK, dan manfaatkan sebaik mungkin WhatsApp grup untuk bertanya apapun kendala teman-teman saat perkuliahan. Ya, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.